Hello, good morning grade 4. How are you this morning? I hope you all stay happy. And don't forget to keep your health by eating healthy food every day. Our video today is continuing our topic last week about Orang suci. But before we start our lesson, let's pray together. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Sidir Bhavantu Me Sada. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang materi pembelajaran kedua, menghargai orang suci yang patut untuk kita teladani. Di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian orang suci dan juga jenis-jenis orang suci. Di mana untuk pengertian orang suci terdiri dari kata orang dan suci. Orang berarti manusia dan suci berarti kemurnian dan kebersihan lahir batin. Jadi, orang suci adalah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta peka akan getaran-getaran spiritual, welas asih, dan memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Dan saat minggu lalu kita juga sudah membahas tentang pengertian dari sulingge. Su berarti utama atau mulia dan linggih artinya kedudukan atau tempat utama. Jadi sulingge adalah orang yang diberikan kedudukan utama dan mulia karena kesucian diri dan perilaku luhurnya serta mampu membimbing umat mendekatkan diri ke hadapan Sang Hyang Widi. Untuk jenis-jenis orang suci, kita sudah membahas pula di mana ada dua jenis orang suci. Yang pertama adalah golongan Eke Jati. Golongan Eke Jati adalah orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut dengan Mawinten. Orang suci yang termasuk dalam golongan Eke Jati adalah pemangku atau pinandite, balian, dalang, dukun, wasi, dan sebagainya. Untuk golongan Dwi Jati adalah golongan orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau madiksa. Orang suci yang termasuk dalam golongan Dwi Jati adalah pedande atau pandite, bujangga, maharesi, bagawan, empu, dukuh, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat orang suci. Silahkan anak-anak buka buku paketnya halaman 18. Setiap umat Hindu itu memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang sulingge. Seseorang dapat diangkat menjadi seorang sulingge apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah laki-laki yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya disebut sebagai Sukla Brahmachari. Kedua, wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya atau Sukla Brahmachari. Pasangan suami istri yang sah, usia minimal 40 tahun, paham bahasa Kawi, Sanskerta, Indonesia, menguasai secara mendalam isi dari kitab suci Weda dan memiliki pengetahuan umum yang luas. Sehat jasmani dan juga rohani, berbudi pekerti yang luhur, tidak tersangkut pidana, mendapat persetujuan dari gurunya atau nabe, dan tidak terikat dengan pekerjaan di luar kegiatan keagamaan. Maka orang-orang yang sudah memiliki syarat seperti hal tersebut bisa menjadi seorang sulingge atau orang suci. Yang perlu kita ketahui adalah tugas dan kewajiban orang suci.
Sebagai orang suci tentu memiliki kewajiban dan tugas dalam kehidupan sehari-hari, di mana tugas dan kewajiban dari orang suci yaitu melaksanakan Surya Sewana setiap pagi. Surya Sewana itu adalah persembahan setiap pagi dengan cara bangun pagi dan melaksanakan ritual pagi, yaitu bersembahyang di merajan atau tempat suci. Kedua, memimpin persembahyangan umat. Ketiga, memimpin pelaksanaan upacara yatnya sesuai kitab suci Weda. Yang keempat, melaksanakan tirta yatra. Tirta yatra merupakan perjalanan suci, yaitu datang ke tempat-tempat suci dan melaksanakan persembahyangan di sana. Contoh, di mana orang suci pernah melaksanakan atau menjalankan tirta yatra ke pura-pura tertentu seperti Besaki, Tanah Lot, Pulaki, Pura Uluwatu, dan pura-pura lainnya. Kelima, aktif dalam kegiatan untuk meningkatkan kesucian diri. Keenam, mampu memberikan ajaran dharma pada umatnya. Larangan-larangan orang suci yaitu ada beberapa larangan yang harus dipatuhi sebagai orang suci agar terbebas dari ketidaksucian, antara lain menghina guru, membunuh, berdusta, suka bertengkar, sombong, rakus atau tamak, terlibat hutang piutang, merampok, memberikan makan dan minum pada pencuri, memakan daging, minum minuman keras, dan mengonsumsi narkoba. Upaya-upaya menghormati orang suci yaitu upaya menjaga kebersihan diri dinyatakan dalam Manawa Dharma Sastra 5 yang terjemahannya adalah tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa manusia dengan pelajaran suci dan tapa brata, kecerdasan, dibersihkan dengan pengetahuan yang benar. Sebagai pemeluk agama yang taat, wajib kita menghargai dan juga menghormati orang suci, sehingga kita selalu mendapat tuntunan dan bimbingan beliau. Adapun cara kita menghormati orang suci adalah mengunjungi tempat-tempat tinggal orang suci, berkata sopan terhadap orang suci, menaati nasihat-nasihat positif dari orang suci, memberikan pelayanan yang baik kepada orang suci, memberi dana punia atau sedekah kepada pandita, dan meminta nasihat dan juga petunjuk dalam menyelesaikan suatu masalah. That's all about our lesson today, which is menghargai orang suci yang patut untuk kita teladani. Before we end our lesson by Paramasanti, let's pray together again. Om Trayambakam Yajamahe Sugandim Pustiwardanam Urwarukam Iwa Bandana Mrutyor Musyama Amrita. Om Santi 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 Om. Thank you for your attention. See you next week and goodbye.